Ratusan orang menggeruduk kediaman anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu sore. Masa berkumpul di depan rumah Sahroni sejak sekitar pukul 1:30 sore. Sebelumnya masa sempat berkumpul di gelanggang remaja Jakarta Utara, kemudian bergeser ke kompleks perumahan Ahmad Sahroni. Warga setempat sempat menahan massa, namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga pun terpaksa memperbolehkan massa masuk ke area perumahan. Warga setempat juga meminta massa untuk tidak melakukan aksi anarkis. Nama Ahmad Sahroni menjadi bulan-bulanan warganet lantaran pernyataannya sebagai wakil rakyat dinilai melecehkan warga yang kecewa dengan kenaikan tunjangan anggota dewan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah bangkai kendaraan roda 4 yang hangus terbakar terparkir di depan kantor Polres Metro Jakarta Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan orang mendatangi gedung DPRD melihat kondisi gedung dan kendaraan yang hangus terbakar pasca unjuk rasa. Bangkai kendaraan yang hangus terbakar terparkir di ruas jalan depan kantor Polres Metro Jakarta Timur. Beberapa kendaraan dan fasilitas di kantor Polres Metro Jakarta Timur terbakar saat diserang massa Jumat malam. Sejumlah pemulung mengais-ngais sisa barang berharga di sekitar lokasi. Selain Polres Metro Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah Jakarta Timur, yakni Polsek Matraman, Polsek Duren Sawit, Polsek Ciracas, Polsek Cipayung, dan Polsek Pasar Rebo dirusak massa. Pasca pembakaran di gedung DPRD Kota Makassar, puluhan mobil dinas dan kendaraan pegawai terparkir di halaman kantor DPRD. Puluhan orang mendatangi lokasi untuk melihat kondisi gedung yang hangus terbakar. Ada juga yang mengambil sejumlah barang bekas. Sebelumnya unjuk rasa pada Jumat malam berujung ricuh dengan membakar gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, 8 orang dilaporkan menjadi korban. 4 diantaranya meninggal dunia. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas di rumahnya dengan luka di bagian leher di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku penganiayaan diduga sopir pribadi. Warga Jalan Haji Muhi 8 Pondok Pinang, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 11 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di sebuah ruangan di dalam rumah dengan luka di bagian leher. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku yang merupakan sopir dari keluarga korban sendiri. Hasil penyelidikan polisi, peristiwa ini terjadi pada pukul 4 pagi saat petugas tiba di lokasi langsung mengamankan seorang pria yang merupakan sopir keluarga. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena juga mengalami luka-luka. Saat ini polisi mendalami motif terjadinya kasus dugaan pembunuhan ini. Sementara yang informasi kita dapat bahwa terduga pelaku adalah supir dari keluarga tersebut, Pak. Supir dari keluarga, Pak? Ya. Ada barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti sajam yang kita amankan ada golok. Ditemukan di dalam rumah. Di mana? Di gudang. Di gudang. Lantai 1 terlebih dulu? Lantai 2. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Sementara keluarga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berkabung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi di Medan, Sumatera Utara usai menyekap dan menyiksa kekasihnya hingga tewas. Korban dianiaya secara sadis dengan botol dan benda tajam. Pria ini ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan sadis pada kekasihnya warga Jalan Pukat, Medan Tembung, Kota Medan. Pelaku sakit hati pada korban yang telah menipu. Sebelumnya, korban diberikan sejumlah uang untuk mengurus perkara pada saat pelaku terlibat kasus penganiayaan ternyata tidak dilakukan. Pelaku berusia 41 tahun di hadapan polisi mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya. Terungkapnya kasus pembunuhan sadis ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan temuan seorang wanita yang diduga menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku mengantarkan bersama orang lainnya 2 orang ke rumah sakit bahwa si korban ini
sakit. Tetapi karena ada dugaan penganiayaan, maka informasi kepada kami, maka kami tidak lanjuti dan kami mengecek TKP, benar. TKP berada di lantai 3 di kamarnya. Di situ masih ada sisa bercak darah. Polisi menyita alat-alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. 2 orang pria asal Madura berhasil diamankan beserta dengan barang bukti sabu-sabu. Pelaku diketahui kawanan pengedar narkoba jaringan Jawa Timur. Penangkapan kedua pelaku HF 43 tahun dan PD 49 tahun dilakukan polisi saat keduanya berada di dalam mobil di sebuah lahan kosong di Panji, Madura, Jawa Timur. Polisi melakukan penangkapan setelah melakukan penyelidikan. Barang bukti diamankan dari tangan tersangka sabu seberat 90,99 gram. Seluruh barang bukti bersama kedua tersangka langsung dibawa ke Mapolres Situbondo. Dengan inisial H dan P, keduanya warga Madura. Adapun peran masing-masing, untuk atas nama H, dia berperan sebagai kurir yang membawa barang, termasuk yang menerima pesanan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polda Riau mengagalkan penyelundupan 42,4 kg sabu dari Malaysia di Pekanbaru. 2 orang kurir jaringan internasional berhasil ditangkap oleh polisi. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba jaringan Malaysia yang dilakukan oleh tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau. 2 pelaku berinisial WS dan AH diringkus polisi dari mobilnya saat sedang melintas di Jalan Kelapa Sawit, Pekanbaru. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan 2 buah tas berisi 44 bungkus plastik sabu kemasan teh Cina seberat 42,4 kg. Kedua kurir ini mengaku disuruh oleh seseorang bandar berinisial AN untuk menjemput dan mengantarkan sabu ke Pekanbaru. Keduanya dijanjikan uang masing-masing 10 juta rupiah dan akan dibayarkan setelah barang haram tersebut sampai di tempat tujuan. Rencananya, sabu seberat 42,4 kg itu akan diedarkan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi. 2 pelaku beserta barang bukti 42 kg sabu diamankan di Mapolda Riau untuk dilakukan pengembangan. 2 tersangka terancam hukuman mati atau kurungan penjara 15 tahun. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoseriza melaporkan. Seorang pria di Lampung Utara, Lampung melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap warga setelah aksinya terbongkar. Pria ini ditangkap warga setelah dilaporkan adiknya karena melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya di Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Pelaku diserahkan warga pada polisi. Pelaku berbuat kekerasan seksual dari saat mereka tinggal di Belitung Timur pada tahun 2023 hingga di rumahnya sendiri saat ini. Pelaku kerap mengiming-imingi korban dengan janji akan dibelikan telepon genggam. Aksi dilakukan saat rumah sedang sepi, saat istri tidak berada di rumah. Pelaku diamankan oleh keluarga dan kepala desa, dan selanjutnya diamankan oleh Polsek Kota Bumi Utara. Kronologisnya dari tahun 2022 sampai 2024, pelaku yang merupakan bapak kandung dari korban sudah menyetubuhi anaknya sebanyak 7 kali. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.
Kebakaran menghanguskan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP-TSP Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat peristiwa terjadi, sempat terdengar bunyi ledakan dari bagian atas plafon lantai 2 kantor yang dalam kondisi kosong karena bertepatan dengan hari libur kerja. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar Sabtu pagi. Kebakaran menghanguskan bangunan berlantai 2 yang dalam kondisi kosong karena bertepatan dengan libur kerja. Kencangnya tiupan angin membuat api merembet dari bagian atas hingga ke ruangan bawah dan menghanguskan barang-barang di dalamnya. Usai 1 jam berjibaku, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan mengerahkan puluhan mobil damkar dari pemerintah kota Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, dan tim relawan. Api pertama kali berasal dari ledakan di bagian atas plafon lantai 2 bangunan kantor akibat korsleting listrik. Api itu meledak mulai atas atap di sekitar ruangan atap dan plafon. Ada ledakan gitu ya? Ada suara ledakan. Berapa kali, Pak? Nah, itu yang belum saya tanyakan. Karena ini masih dugaannya apa, Pak, ini? Kalau saya berpikir ledakan itu adalah kabel yang meledak dengan kapasitas tinggi. Kantor ini kan banyak menggunakan komputer, banyak menggunakan segala AC, otomatis tekanan listriknya lebih tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, aksi massa solidaritas tewasnya pengemudi ojek online terjadi di beberapa daerah. Unjuk rasa diantaranya terjadi di Cirebon, Jawa Barat dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Unjuk rasa pendemo sebagai aksi solidaritas tewasnya pengemudi ojol dalam insiden di Pejompongan, Jakarta. Tak lama kemudian asap pekat membumbung tinggi dari lantai 2 kantor DPRD. Sejumlah kaca di kantor DPRD Kabupaten Cirebon pecah. Kerusakan bangunan akibat amuk massa saat unjuk rasa. Aksi unjuk rasa juga terjadi di depan kantor DPRD NTB Jalan Udayana, Mataram. Massa merusak dan membakar kantor. Aksi massa ini merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai sombong dan arogan terhadap rakyat. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi berupaya padamkan api. Jumlah aparat juga terus berjaga-jaga di sekitar kantor DPRD NTB. Situasi keamanan pun dapat dikendalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh. Hal ini imbas penutupan ruas jalan di sekitar stasiun Pasar Senen akibat adanya unjuk rasa. Sejumlah perjalanan kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dilakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara. Kebijakan diambil menyusul adanya penutupan ruas jalan di sekitar Kuitang dan Keramat Raya akibat adanya unjuk rasa. Pihak KAI menyatakan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh hanya bersifat sementara untuk mempermudah pengguna dalam mengakses kereta api. PT KAI Daup 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara untuk sejumlah kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen. Namun, untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sudah pulih atau kembali normal tanpa berhenti di stasiun Jatinegara. Adapun kereta api yang berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara antara lain Fajar Utama Yogyakarta, Air Langga, Serayu Pagi, Tegal Bahari, Gaya Baru Malam Selatan, Matarmaja, Sawunggale, Brantas, Cikuray, Majapahit, Tawang Jaya, dan Senja Utama Yogyakarta.
Para penumpang diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta agar tidak tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, imbas unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, bus Transjakarta sempat berhenti beroperasi. Perbaikan fasilitas Transjakarta yang rusak segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sebanyak 16 halte Transjakarta mengalami kerusakan dampak aksi protes yang terjadi di Jakarta. 6 halte Transjakarta lainnya dilaporkan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab selama kericuhan terjadi. PT Transjakarta berangsur memulihkan layanannya sehingga 75 rute beroperasi pada Sabtu siang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak dan halte Transjakarta yang terbakar akan segera diperbaiki. Perbaikan infrastruktur penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Selipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI. Kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Pemprov Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama seminggu serta pembenahan halte yang dirusak massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun MRT Istora Senayan di Jalan Sudirman, Jakarta rusak parah usai menjadi sasaran amuk massa Jumat malam. 5 pintu masuk stasiun Istora Senayan rusak parah dan menjadi objek vandalisme. Pasca aksi massa, hanya stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan kini rute MRT hanya melayani perjalanan Blok M hingga Lebak Bulus maupun sebaliknya. Namun stasiun Istora Senayan akan tetap dilewati tanpa berhenti hingga perbaikan selesai dilakukan. Ya, dari pemeriksaan kami pada pagi hari ini, memang dari seluruh stasiun MRT Jakarta yang terdampak pada aksi massa kemarin malam itu hanya terfokus di stasiun Istora. Sementara selama proses pembenahan, Pemprov DKI akan memberikan pelayanan gratis untuk MRT dan Transjakarta selama sepekan. Pelayanan gratis diberlakukan agar warga tetap lancar dan tidak khawatir saat menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat perawatan korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya adalah Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Tak hanya menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengunjungi kediaman almarhum Afan di wilayah Jakarta Pusat. Puan menyampaikan bela sungkawa kepada kedua orang tua Afan. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sambangi rumah duka driver ojek online almarhum Afan Kurniawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Sabtu siang. Dalam kunjungannya, Puan menyampaikan bahwa Gubernur Jakarta akan membantu pendidikan adik dan kakak Afan, serta memberikan pekerjaan. Tidak hanya itu, Puan juga menyebut akan mengganti motor almarhum yang hingga kini belum ditemukan untuk membantu ayah almarhum yang juga bekerja sebagai sopir ojek online. Insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan, dan
ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga. Tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan jika membutuhkan untuk ada kendaraan, kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Puan juga berpesan kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas secara transparan tragedi yang menimpa almarhum Afan, serta akan mengawal perjalanan penyelidikan hingga tuntas. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Sementara untuk 7 anggota BRIMOB yang menabrak pengemudi ojol, Kapolri meminta jajarannya untuk segera diproses dengan cepat. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah tahun 2025. Rakornas yang diikuti kepala daerah seluruh Indonesia ini membahas produk hukum daerah yang memudahkan investasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rakornas Produk Hukum Daerah tahun 2025 yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Di hadapan para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Mendagri menekankan produk hukum daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan juga berpihak kepada iklim investasi agar berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Pada kesempatan ini, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kadin Indonesia untuk mempermudah iklim investasi di daerah.
Yang kita harapkan bahwa regulasi investasi itu dipermudah, ada keberpihakan kepada investor, ada kepastian hukum, sehingga kemudahan investasi tersebut memudahkan untuk berjalannya ekonomi di daerah. Produk hukum daerah berperan penting sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Tak hanya itu, produk hukum daerah juga mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Sebuah pesawat jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Amerika Serikat terjatuh. Diduga pesawat jatuh setelah pilot gagal menemukan solusi atas kerusakan sistem roda pendaratan. Dari rekaman amatir warga memperlihatkan sebuah pesawat jet tempur siluman F-35 terjatuh dan terbakar. Diketahui pesawat merupakan milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang terjatuh di Pangkalan Udara Eielson Fairbanks, Alaska pada 28 Agustus 2025. Laporan investigasi kecelakaan yang dirilis mengungkapkan bahwa sebelum terjatuh, pilot sempat melakukan panggilan selama hampir 50 menit dengan teknisi, akhirnya terpaksa keluar dari pesawat menggunakan kursi pelontar. Pesawat F-35 menukik lurus ke tanah sebelum meledak menjadi bola api. Pesawat diduga memiliki kendala dengan sistem roda pendaratan. Roda tersangkut dan terkunci miring saat lepas landas. Ketika ada upaya perbaikan, sistem pesawat membaca bahwa pesawat berada di darat, roda pun macet. Tidak ada korban jiwa, pilot selamat dan mengalami luka ringan. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang menginspirasi. Siapa yang tidak suka coklat? Makanan manis dari biji kokoa ini tentunya banyak disukai mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, di Bintaro, Tangerang Selatan, kita bisa melihat dan juga belajar proses pengolahan coklat dari awal panen kakao hingga mencetaknya menjadi coklat siap santap. Mengisi waktu libur bersama keluarga dengan belajar proses terciptanya sebuah coklat tentunya sangat seru dan menarik nih. Bertempat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, kita dapat melihat dari dekat proses pengolahan makanan manis yang disukai segala usia ini dengan field trip berkebun coklat. Diawali dengan memetik buah kakao, kemudian diambil bijinya untuk dikeringkan. Anak-anak pun diberikan kesempatan mencicipi bagaimana rasa buah kakao. Dan ternyata rasanya tidak semanis coklat yang sudah jadi. Selanjutnya, coklat yang sudah jadi kemudian dilelehkan hingga dituang ke cetakan. Dan jangan lupa berikan topping di atasnya ya. Setelah itu jangan lupa juga simpan coklat di lemari es kurang lebih 20 menit hingga beku sempurna. Iya. Tadi ketemu teman-teman banyak? Iya. Oke deh. Dan aku juga suka DIY-nya. DIY tadi DIY apa? Gajah. Gajah. Ini rumah keluarga kami, kurang lebih udah 12 tahun ada. Ternyata ada pohon ajaib, yaitu buah kakao gitu. Yang sebenarnya udah gede dan produktif juga. Kemudian akhirnya kami baru belajar pas pandemi untuk mengolah, memanfaatkan, dan juga akhirnya dibagikan gitu, kebahagiaan coklatnya. Seluruh peserta sangat menikmati proses pembuatan coklat dan tentu saja dapat melatih motorik dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi si kecil. Jadi ini startnya mulai usia 2 tahun sampai 15 tahun untuk pesertanya. Itu untuk sensori, motorik ya, sensori dan juga motorik, serta pendidikan di luar dari sainsnya matematika. Sebenarnya ini ada STEM-nya juga sih, jadi ada sainsnya juga untuk pengenalan. Enak banget, rasanya nggak kalah sama coklat-coklat luar negeri. Walaupun ini buatan sendiri, tapi ini enak banget, rasanya manisnya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga.
Jadi buat teman-teman yang mau mencoba wisata edukasi, belajar coklat, membuat coklat berbeda dari biji kakaonya, langsung aja datang ke The Kebun. Dari Tangerang, Nora Syafika bersama juru kamera Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri terekam kamera CCTV saat menggasak perangkat kontrol elektronik sebuah mobil di Kota Depok, Jawa Barat. Diduga pelakunya lebih dari 1 orang. Seorang pria mengendap-endap masuk ke garasi sebuah toko bangunan di Jalan Keadilan Raya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia kemudian mengincar perangkat ECU atau unit kontrol elektronik mobil pick-up yang merupakan kendaraan operasional toko. Keterangan pegawai toko, pelaku datang menggunakan minibus yang diparkir depan pintu gerbang, diduga untuk mengelabui pengguna jalan maupun warga sekitar. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, dan 1 pelaku lainnya menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi. Di depan itu ngobrol 2 orang, terus tiba-tiba maksudnya pas ini pagarnya dibuka sama dia. Pagar yang kecilnya ini pas dibuka dia langsung ngedobrak pintu mobilnya itu. Mobil posisinya di dalam atau luar? Di dalam pagar. Mobil apa sih, Kak? Mobil carry pickup operasional. Peristiwa pencurian di toko bangunan ini sudah kali kedua terjadi. Akibat pencurian itu, pemilik toko rugi hingga 8 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu kayu yang mengangkut pasien sakit bersama tenaga medis mogok dan terombang-ambing hampir 1 jam di perairan Pematang Sawah. Aksi cepat sejumlah polisi menjadi penyelamat dengan menarik perahu dan mengevakuasi pasien lansia hingga dirujuk ke rumah sakit. Aksi kemanusiaan ditujukan jajaran Polsek Pematang Sawah saat menyelamatkan perahu kayu ketinting yang mengalami mogok selama hampir 1 jam di perairan Pekon Wainipah, Kecamatan Pematang Sawah, Tenggamus, Lampung. Perahu tersebut mengangkat 7 orang termasuk tenaga medis dan seorang pasien lanjut usia yang tengah dirujuk ke rumah sakit akibat sesak napas. Sebelumnya anggota polisi yang tengah melintas menggunakan perahu fiber mengetahui ada penumpang kapal ketinting yang membutuhkan pertolongan. Petugas memberikan pertolongan dengan menarik perahu kayu menggunakan tali menuju pesisir Wainipah. Perahu tersebut ada pasien lagi diinfus, didampingi oleh nakes beserta keluarganya. Setelah minta tolong kita tarik ke Wainipah dan untuk pasien tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Secanti Gisting. Setibanya di darat, pasien berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Panti Secanti Gisting untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di Tenggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter kedapatan memangsa ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular ditemukan bersembunyi di belakang kandang ayam. Tim rescue damkar menemukan seekor ular piton yang tertutup seng di belakang kandang ternak warga di Jalan Patimura, Palangkaraya. Dengan perlahan petugas mengevakuasi ular dari tempat persembunyiannya. Ular piton sepanjang 3,5 meter ini sempat melawan dan melilit erat tubuhnya pada alat penjepit sehingga sulit dilepaskan. Setelah hampir setengah jam, tim rescue damkar berhasil melepaskan lilitan ular. Keberadaan ular piton diketahui pemilik ternak saat ular masuk ke dalam kandang hendak memangsa ayam ternak. Namun ular melepaskan ayam dari lilitannya dan kabur ke belakang kandang. Ada ular piton dengan panjang 3 meter 50 cm dengan besar 2,5 inci masuk ke kandang ayam milik warga dan mau menelan ayam. Ternyata ketahuan oleh pemilik, maka ayam dilepas, dia sempat melarikan ke bagian bawah. Ular piton yang diperkirakan berbobot lebih dari 10 kg akan dilepas liarkan ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran. Aksi serang menggunakan petasan mewarnai tawuran yang memakan badan jalan. Tembakan petasan, hujan batu, dan botol kaca hingga saling serang menggunakan senjata tajam tak terhindarkan dalam aksi tawuran yang terjadi di kawasan Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Dua kelompok pemuda kawasan gang saling serang hingga ke badan jalan utama yang mengakibatkan akses jalan dari Pelabuhan Belawan menuju Kota Medan tidak bisa dilalui pengendara. Para pekerja hendak pulang maupun yang masuk shift malam pun harus berhenti berjam-jam. Diduga aksi tawuran ini dipicu dendam lama antar dua kelompok pemuda. Polisi yang tiba di lokasi dibantu tokoh masyarakat akhirnya berhasil membubarkan tawuran yang berlangsung hampir 2 jam tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dua fakultas di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan terlibat bentrok dengan batu hingga kayu. Bentrokan dipicu penganiayaan seorang mahasiswa, pelakunya di luar kampus. Bentrokan antara dua fakultas ini terjadi di dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UNIAM, di Somba Opu, Kabupaten Goa. Kedua kelompok mahasiswa yang diduga dari Fakultas Sains Teknik dan Syariah saling kejar dan saling lempar batu serta kayu hingga ke bagian belakang gedung perkuliahan. Petugas security kampus yang berjaga pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antara dua fakultas, namun usaha petugas keamanan tidak diindahkan oleh mahasiswa. Diduga bentrokan ini terjadi setelah salah seorang mahasiswa dari Fakultas Saintek dianiaya yang diduga dilakukan orang di luar mahasiswa UIN. Bentrokan pun terhenti setelah 2 jam berlangsung serta sejumlah petugas kepolisian dan security melakukan negosiasi dengan kedua kubu mahasiswa agar membubarkan diri dan kembali ke gedung fakultas masing-masing. Dan itu bukan di dalam kampus, di luar kampus. Di luar kampus, Pak? Di luar kampus. Rekaman itu terjadi di luar kampus. Nah, faktanya salah satu panitia yang ditikam dari Fakultas Saintek. Dan yang menikam sudah ditangkap, diamankan oleh polisi. Dan itu bukan mahasiswa. Itu yang memicu. Lalu berkembang, informasinya mungkin simpang siur. Ya inilah yang terjadi sekarang. Petugas kepolisian dari Polres Goa berjaga di dalam kampus untuk menghindari bentrok susulan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Tembakan petasan, hujan batu, dan botol kaca hingga saling serang menggunakan senjata tajam tak terhindarkan dalam aksi tawuran yang terjadi di kawasan Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda kawasan gang saling serang hingga ke badan jalan utama yang mengakibatkan akses jalan dari Pelabuhan Belawan menuju Kota Medan tidak bisa dilalui pengendara. Para pekerja hendak pulang maupun yang masuk shift malam pun harus berhenti berjam-jam. Diduga aksi tawuran ini dipicu dendam lama antar dua kelompok pemuda. Polisi yang tiba di lokasi dibantu tokoh masyarakat akhirnya berhasil membubarkan tawuran yang berlangsung hampir 2 jam tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bentrokan antara dua fakultas ini terjadi di dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, UNIAM, di Somba Opu, Kabupaten Goa. Kedua kelompok mahasiswa yang diduga dari Fakultas Sains Teknik dan Syariah saling kejar dan saling lempar batu serta kayu hingga ke bagian belakang gedung perkuliahan. Petugas security kampus yang berjaga pun berusaha menghalau bentrokan yang terjadi antara dua fakultas, namun usaha petugas keamanan tidak diindahkan oleh mahasiswa. Diduga bentrokan ini terjadi setelah salah seorang mahasiswa dari Fakultas Saintek dianiaya yang diduga dilakukan orang di luar mahasiswa UIN. Bentrokan pun terhenti setelah 2 jam berlangsung serta sejumlah petugas kepolisian dan security melakukan negosiasi dengan kedua kubu mahasiswa agar membubarkan diri dan kembali ke gedung fakultas masing-masing. Petugas kepolisian dari Polres Goa berjaga di dalam kampus untuk menghindari bentrok susulan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.